Kualitas tongkat bisbol yang sangat buruk. Hati Damar sedikit gemetar, tetapi ia dengan cepat berkata, "Kak, jika ada yang mau disampaikan, katakan saja, aku akan kooperatif denganmu." Saat itulah sebuah van berhenti di depan mereka, dan suara berdering lagi di telinga Damar dan berkata, "Cepat naik." Petik 2. Damar pun menurut, masuk ke dalam mobil, dan beberapa orang berlarian mengejar dan naik. Sebilah pisau tetap mengarah ke punggung Damar, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Bagus ya, berhasil kamu mencari gara-gara dengan generasi kedua konglomerat kota LH. Sepertinya kamu bisa tahu-tahu ditemukan tewas." Damar tersenyum kepada mereka dan berkata, "Siapa yang memintamu melakukan ini? Jangan banyak bicara, setelah sampai kamu akan tahu." Orang itu pun mendengus dingin. Mobil terus bergerak maju, dan sekitar 20 menit kemudian berhenti di pintu klub tenis. Damar didorong keluar dari mobil dan terdengar suara berteriak, "Masuk." Petik 2. Damar menyentuh hidungnya dan berjalan menuju klub tenis. Melihat penampilan Damar, seorang pria tersenyum dan berkata, "Wah, nyalinya besar juga, kelihatannya tidak panik sama sekali." "Jelas saja, 9 tahun ia di penjara," sahut seorang pria di sebelahnya dengan senyum dan melanjutkan. "Tidak tahu sudah berapa banyak drama yang ia alami, hal seperti ini kecil untuknya." Hahaha, kerumunan orang tertawa. Damar lalu didorong ke lapangan tenis dengan lampu menyorotinya. Di bangku pemain cadangan sebelah lapangan tenis, Hans dan Tandi duduk. Tak jauh dari tempat itu, Anthony dan Januardi bermain tenis. Selain itu, ada selusin orang dengan tongkat bisbol, pipa baja, dan barang-barang di tangan mereka. Setelah melihat Damar tiba, Januardi dan Anthony mengambil tongkat bisbol mereka. Damar didorong ke tengah lapangan dan dikelilingi oleh kerumunan besar. Januardi menyeka keringatnya dan berdiri, bersama Anthony dan Tandi, yang berjalan ke atas lapangan dan menatap Damar sambil tersenyum. Tandi menatap Damar ke atas dan ke bawah dan tersenyum lalu berkata, "Oh, wajahnya tidak berubah, tidak seperti orang yang dipenjara selama 9 tahun." Sambil berkata ia pun menghela napas, "Mereka sudah memperingatkanmu, Margaku Purnomo, ingat itu baik-baik." Damar meliriknya, lalu melirik Hans, menyentuh hidungnya dan berkata, "Kalian." Begitu membuka mulutnya, Januardi melangkah maju, menyela Damar dan berkata, "Apakah kamu berhak untuk berdiri sambil berbicara dengan kami? Berlutut, baru kita akan menemanimu bermain." Damar mengerutkan kening. Tandi datang dan berkata, "Kak Januardi menyuruhmu berlutut, apa kamu tidak mengerti?" Damar menatapnya dan bergumam, "Sebagai Kasim, kamu boleh juga kerjanya." "Apa kamu bilang?" Wajah Tandi mendadak dingin. Damar menyentuh hidungnya dan melirik perlahan-lahan pada Hans, Januardi dan Anthony. Lalu berkata, "Jadi hari ini kalian membawaku kemari apakah hanya untuk meminta orang memukuliku?" "Memukul kamu?" Januardi berjalan ke Damar dan berkata, "Kamu tampaknya salah paham, bukan hanya memukulimu, tetapi kami juga akan mempermalukanmu." Petik 2. Di sebelahnya, Hans juga berkata samar-samar, "Sudah kuperingatkan. Jaga kelakuan setelah kembali ke kota LH. Bukannya malah memancing emosi lagi dan lagi, apalagi tanganku sampai terluka gara-gara kamu. Bahkan dengan nyawa kamu saja kamu tidak sanggup membayarnya." Anthony tidak berbicara. Dia melangkah maju, tersenyum pada Damar, dan tiba-tiba mengangkat tongkat bisbol di tangannya, memukul kaki Damar dan berkata, "Kamu berlutut dulu baru bicara dengan kami." Mata Damar, dingin seketika berkedip dan tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih kepala Anthony, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Anthony hanya dapat merasakan kekuatan besar menyerangnya, ditambah dengan tongkat bisbol di lengannya yang berayun keluar, yang seketika menghantam tubuh Januardi di sampingnya. Prak, boom. Dua suara mengerikan bersautan. Kaki Januardi terpukul, ia kesakitan dan membuat mulutnya bergetar, sementara kepala Anthony yang dihantam oleh Damar menempel di tanah. Pada titik ini, Anthony dipukul dengan tenaga dalam, berteriak kesakitan. Kekuatan cengkeraman Damar dapat dikatakan fantastis dan dia tidak akan membuatnya cedera fatal atau membuat Anthony pingsan, namun dapat dipastikan ia membuatnya merasa sangat kesakitan. "Ah!" Teriakan Anthony mengejutkan semua orang. Semua orang tidak menyangka Damar berani melawan di depan orang banyak seperti itu. Dalam sekejap ia menyudutkan Anthony ke tanah. "Sialan, beraninya kamu melawan." Januardi tak mampu menahan sakitnya, berbalik, dan menunggu Damar. Kerumunan di sekitar Damar juga mengelilingi dari sisi ini. Ada yang memegang pipa baja dan menunjuk Damar dan memaki. Di samping mereka, Hans dan Tandi mengangkat ujung bibirnya. Tadi apa yang menimpa Anthony tampaknya sangat menyakitkan. Siapa yang tahu seperti apa jadinya Anthony sekarang?
Dalam menghadapi situasi ini, Damar yang berdiri sambil tersenyum, sambil kakinya menginjak wajah Anthony, menatap Januardi sambil tersenyum. Lepaskan kakimu. Januardi menatap dan berteriak. Anthony adalah cucu dari Randi Kusuma. Beraninya kau melakukan ini padanya. Kurasa kau sudah tak ingin hidup. Lepaskan aku. Petik 2. Tandi mengambil tongkat bisbol pria di sebelahnya, bergegas, mengangkat, dan memukul Damar. Prak. Saat itulah Damar menahan dan mengambil tongkat bisbol tersebut. Dalam sekejap, pergelangan tangan Damar dipenuhi tenaga menahan serangan Tandi. Berikutnya, bagian kepala pemukul bisbol tersebut patah, berubah menjadi serpihan kayu. Tandi begitu kaget hingga tanpa sadar melepaskan tongkat bisbol tersebut, mengambil beberapa langkah mundur, dan menatap Damar dengan ketakutan. Orang-orang di sekitar pun tidak berani maju. Hans dan Januardi sama-sama membuka mulut dan memandang Damar tidak percaya. Seberapa kuat orang ini sampai dapat menghancurkan tongkat bisbol ini seketika? Kamu, Januardi membuka mulutnya dan mencoba mengucapkan dua kata, tetapi tenggorokannya seperti tersangkut dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Damar meniup serpihan kayu di tangannya, lalu menepuk tangannya dan berkata, "Wah, kualitas tongkat bisbol ini buruk sekali, kok bisa langsung hancur seperti ini?" Lalu dengan disaksikan orang banyak, Damar berjalan sambil tersenyum kepada Hans dan Januardi. Ia kemudian mengangkat tangannya. Pak, pak, pak. 3 tamparan berturut-turut mendarat langsung di wajah mereka. Tamparan ini menyadarkan kembali Januardi dan Hans. Dia marah besar. Bisa-bisanya seorang Ardiansyah yang 9 tahun di penjara, menamparkan mereka di depan orang banyak. Hans berkata dengan wajah suram, "Damar, beraninya kamu menyerangku." Damar tersenyum dan berkata enteng, "Orang seperti kalian, kalau bukan karena uang orang tua, tidak ada apa-apanya. Bersenang-senanglah dengan uang itu dan jangan memancing emosiku. Aku tidak main-main dengan itu. Kalau kalian cari gara-gara denganku, jangan menyalahkanku. Tamparan ini adalah peringatan." Sampai di sini, dia mengangkat bahunya dan berkata, "Lagi pula, aku yang bertelanjang kaki ini tidak takut pada kalian yang memakai sepatu. Dan jika kau mau melanjutkan menyerang, lakukanlah sebisa mungkin, aku pastikan akan jauh lebih buruk dari Anthony." Ada lebih dari selusin orang dengan pemukul bisbol dan pipa baja di tempat kejadian. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Apa yang dilakukan Damar barusan benar-benar membuat mereka takut. Tiba-tiba, mata Januardi terpaku pada tangan kiri Damar, di tangannya ada sebuah kotak berisi dessert star milik Binar. Bersambung.